Berbicara tentang tasawuf, sebagian orang menilai, itu ajaran sesat, itu ajaran kurafat, itu ajaran menyimpang, itu ajaran kesaktian, itu ajaran yang diada-adakan atau bid'ah dan lain-lain yang menjurus kepada ajaran yang di luar dari ajaran Islam. Sebagian lagi mengatakan tasawuf itu ajaran yang mengajarkan tentang kesucian hati, tentang pembersihan diri, tentang ikhlas, sabar, syukur, dan lain-lain. Di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia memandang tasawuf itu dengan pandangan yang berbeda. Satu mengatakan negatif dan yang satu lagi mengatakan positif. Lalu bagaimana sih sebenarnya tasawuf itu dan apa sih yang diajarkan dalam tasawuf itu? Sebenarnya tasawuf itu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri yang mengajarkan kepada para sahabatnya tentang tasawuf. Tetapi pada waktu itu belum bernama tasawuf, melainkan ma'rifah atau ma'rifat yang artinya mengenal. Sebagian yang disampaikan oleh Rasulullah yang berhubungan dengan ma'rifat, diantaranya beliau pernah mengatakan, Araftu Rabbi bi Rabbi, aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhanku. Kemudian mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jelas sekali bahwa ma'rifat atau mengenal itu wajib bagi tiap-tiap diri. Bagaimana seseorang itu menuju kepada Allah jika ia tidak mengetahui atau kenal akan Allah melalui sifat-sifat dan tanda-tanda adanya Allah? Tentu siapa yang tidak mengenal akan Allah melalui tanda-tanda yang telah nyata dicipta Allah, maka tatkala beribadah, ibadah itu hampa karena batinnya kering dan buta daripada memandang Allah yang dikatakan oleh Nabi dengan kata-kata ma'rifat atau mengenal. Kata-kata tasawuf sendiri dikenal sejak zaman para wali, di antaranya Imam Al-Junaid, Ma'ruf Al-Karki, Hasan Al-Basri, Robiatul Adawiyah, dan lain-lain. Mereka para walilah yang mengatakan ajaran ma'rifat itu dengan sebutan tasawuf. Lantas di manakah letaknya bid'ah itu dalam tasawuf? Bid'ah itu menurut ahlul ma'rifat atau ahli tasawuf adalah mereka yang mengada-ngadakan sesuatu sedangkan ia tidak mengetahui rahasia atau hikmah ilmu pada apa yang dikerjakannya. Mengerjakan sesuatu hanya ikut-ikutan tetapi tidak merasakan hasil atau nikmat dari apa yang dikerjakannya. Jika demikian, sesuatu yang dikerjakan tanpa tidak memperoleh manis lezatnya dari apa yang diperbuat, maka hampalah yang didapatnya.
Jika demikian, tasawuf itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, karena mereka yang berada di dalam tasawuf itu merasakan manis dan lezatnya amal ibadah yang dilakukan, disebabkan ia mengerti akan rahasia ilmu yang terkandung di dalam amal ibadah. Mereka yang tidak mengerti akan rahasia ilmu yang terkandung di dalam amal ibadah, merekalah yang disebut pada ayat tadi dengan sebutan mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, disebabkan hatinya buta dari melihat dan merasakan kehadiran Allah. Lalu siapakah yang bid'ah? Bid'ah itu sesat. Siapakah yang sesat jalan itu? Tentu yang tidak tahu jalan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.